Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulidiah dari kelas PAIB semester 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai model-model pendidikan pembebasan. Sebelum pada intinya, saya akan mengulas terlebih dahulu mengenai penggagas dari pendidikan pembebasan, yaitu Paulo Freire. Ia merupakan seorang pendidik yang dulu hidupnya selalu diakrabi oleh kesulitan-kesulitan dan penindasan di negaranya. Dengan adanya hal seperti itu, ia menjadi seorang teoritis yang berfraksis. Freire menjadi intelektual organik, melahirkan gagasan-gagasan pengetahuan yang juga turun langsung ke lapangan perjuangan, membela kaum buta huruf di Brazil, terrelasi oleh proses hegemoni kesadaran yang telah melahirkan kebudayaan bisu. Menurut Freire, pendidikan pembebasan adalah proses memanusiakan manusia melalui kesadaran untuk melepaskan diri dari bentuk penindasan yang hegemonik dan dominatif. Karena kedua hal tersebut menjadi penghambat bagi tegaknya pilar-pilar pembebasan, karena pendidikan adalah untuk membebaskan, bukan untuk membelenggu. Pendidikan di Indonesia mengalami proses yang sama dengan apa yang digambarkan Freire, bahwa pendidikan karenanya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengan dan guru adalah penabungnya. Yang terjadi bukanlah proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang diterima, dihafal, dan diulangi dengan patuh oleh para murid. Model-model pendidikan pembebasan. Yang pertama yaitu model dialog atau konsinyasi. Paulo Freire sangat menentang pendidikan gaya Bank yang mencerminkan masyarakat tertindas. Gaya Bank ini menunjukkan bahwa seolah-olah guru semua yang mengetahui, seperti guru mengetahui segala sesuatu, peserta didik tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, peserta didik dipikirkan. Guru mengatur, peserta didik diatur. Guru bercerita, peserta didik mendengarkan. Guru memilih dan memaksakan pilihan, peserta didik menyetujui, dan lain sebagainya. Untuk menentang pendidikan model banking tersebut, Paulo Freire menawarkan pendidikan model dialog atau konsientasi atau penyadaran, yaitu sebuah model belajar dengan cara memahami kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut. Karena sesungguhnya pendidikan bukanlah proses satu arah dari pendidik kepada peserta didiknya. Pendidikan harusnya dilaksanakan melalui proses dialog, yang merupakan modal pendidikan pembiasaan. Di samping itu, perlu adanya kerendahan hati dan keterbukaan. Proses dialektis harus dilaksanakan secara bersungguh-sungguh supaya pendidik tidak terlalu mendominasi peserta didik dan justru menghargai ilmu masing-masing. Proses pendidikan ini tetap dipimpin oleh guru yang memang punya ilmu pengetahuan yang luas dan utuh. Model yang kedua yaitu model kritik atau masifikasi. Pada model ini, peserta didik dibimbing supaya mengetahui struktur sosial, ekonomi, budaya, agama, dan politik, dan tidak menerimanya begitu saja, tetapi malah mempersoalkan hal-hal yang tidak adil. Pendidikan kritis intinya membantu terbentuknya sikap-sikap kritis, mengangkat kesadaran naif masyarakat yang telah menenggelamkan peserta didik dalam proses sejarah dan mudah termakan irasionalitas. Pendidikan yang ada hendaknya mampu membuat manusia berani membicarakan masalah-masalah lingkungan dan turun tangan dalam lingkungan tersebut. Pendidikan yang mampu memperingatkan manusia dari bahaya zaman dan memberikan kepercayaan dan kekuatan untuk menghadapi bahaya-bahaya tersebut. Bukan pendidikan yang menjadikan akal kita menyerah patuh kepada keputusan-keputusan orang lain. Dengan mengajak manusia terus-menerus melakukan penelitian dan menganalisis penemuan-penemuan, serta menggunakan metode-metode dan proses-proses ilmu pengetahuan dan melihat dari diri sendiri dalam hubungan dialektis dengan realitas sosial. Pendidikan ini akan menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia dan dengan demikian mengubahnya.
Pendidikan pembebasan yang digagas oleh Paulo Freire telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam strategi gerakan dakwah Islam menuju transformasi sosial. Seperti halnya yang disampaikan dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 5, yang artinya, kami bermaksud memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di bumi. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi. Hal ini semakin menegaskan bahwa asal-usul diturunkannya Islam dan juga Rasul-Rasul adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan dan ketidaksadaran. Kesadaran inilah yang akan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan di alam semesta. Sebuah kesadaran yang akan menghantarkan manusia pada posisinya sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah di alam semesta ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model-model pendidikan pembebasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.